episode sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Dasar hidung belang. Dasar buaya. Aku sudah banyak berkorban untuk kamu, Pak. Aku rela dimusuhin sama istri kamu yang pertama, sama anak-anak kamu. Dasar hidung belang. Stop. Buaya. Sekarang aku mau tanya. Kamu sudah lupa ya? Kalau kamu itu hanya istri kedua. Terus kalau saya mau menikah lagi, kenapa kamu sewa? Pokoknya kalau kamu sampai nikah sama dia, saya laporin kamu ke polisi. Perbuatan tidak menyenangkan. Ibu mau apa ke sini? Ibu cuma mau menjaga silaturahmi aja. Sudahlah, Bu. Sekarang pergi aja dari sini. Ya sudahlah. Ibu taruh sini saja ya. Kurang ajar. Kali ini tak ada lagi ampun. Sebelum dia merusak rumah tangga ibuku, aku harus segera bertindak. Pak Narto. Gimana Pak kabarnya? Man, sampean itu kan kepercayaannya Bu Hajarwa ini. Iya. Sampean racuni dia. Pak Narto wani piro. Maka disepakatilah transaksi jahanam. Sunarto bin Supangkat yang telah dibalas dendam. Duit 200.000 diberikan sebagai tanda jadi. Ruwaini si mantan ibu tiri menjadi target pesanan Rajapati. Perkara utang terus mengejar keluarga Imam Winarto. Utang yang terus membengkak lantaran sudah jatuh tempo. Menurut hitungannya, utang 96 juta rupiah masih mencekik lehernya. 3 bulan menunggak bayar cicilannya. 800.000 rupiah per bulan belum termasuk bunga. Imam, bangun Imam. Hei, bangun kamu, ayo. Bangun. Pak, dobrak aja pintunya. Ayo buruan, sebelum mereka kabur lagi. Udah, nggak gitu juga kali Bu. Mereka mungkin masih tidur. Udah ditunggu aja. Kamu ini gimana sih, Pak? Sudah 2 bulan kita bantu cicilan mereka. Sampai sekarang uang kita nggak kembali. Jangan harap mereka lunasin hutang-hutang mereka. Iya. Ayo dobrak. Sepasang suami istri inilah staf pengelola dana desa. Hendak menagih utang Imam 8 juta rupiah banyaknya. Bangun kamu. Ayo bangun. Bangun. Tolong Pak. Bu, lepasin istri saya, Bu. Jangan kurang ajar. Penipu, lepasin, Bu. Saya bukan penipu. Sudah 2 bulan cicilan kalian kami talangi. Tapi janji tinggal janji. Di mana uangnya kalian simpan? Di mana? Hah? Bu, di mana? Pak, sebaiknya Bapak mau pergi dari Bapak, Pak. Kalau nggak urusan bisa jadi panjang nih, Pak. Apa? Jadi urusan panjang. Kamu mau lapor polisi? Sampean sudah berani ya? Gak takut? Hah? Macem-macem sama saya ya? Apa ini? Ini Bu, saya cuma ada 200. Dan ini juga buat modal usaha saya besok. 200.000? Ini uang gak cukup. Cuma buat bayar bunganya aja. Gak cukup buat bayar cicilan kamu. Mana uang kalian? Ingat ya, saya akan kembali minggu depan. Dan uangnya harus sudah ada. Karena saya akan bawa polisi. Ingat! Ayo Pak, kita pergi. Hah?
Namun, udah gak ada pilihan lagi. Tawaran Pak Narto cuma satu-satunya jalan keluar. Maafkan aku aja. Kalau tidak seperti ini, istri dan anak saya bakal tanpa menderita. Pak, ayo dong Pak, berbuat sesuatu. Kamu lapor Pak RT atau polisi. Kamu tega lihat aku dijamak-jamak kayak gini. Apa kamu bilang? Lapor polisi. Bu, uang dari mana, Bu? Kalau kita lapor polisi, Bu, kita jatuh di visum, Bu. Kamu tahu nggak, Bu? Kalau kita di visum itu, Bu, kita tuh harus bayar, Bu. Sebenarnya uang kita 200.000, itu duit terakhir kita buat belanja besok. Pak, usaha dong Pak. Gimana kepacarannya? Ibu nggak mau mereka datang lagi ngacak-ngacak warung kita, Pak. Tak heran bila Imam Winarto sekeluarga hanya bisa pasrah ketika menghadapi para penagih utang yang dirasuk amarah. Sehingga makin membuat tawaran Sunarto jadi jalan keluar satu-satunya. Pesanan Sunarto jelas, nyawa Rowaini mesti ditumpas. Solusi tunggal untuk segala utang bisa lunas. Tak ada pilihan, Hajar Rowaini pun dijadikan sasaran sebab Imam mengincar imbalan yang dijanjikan Sunarto bila berani melakukan pembunuhan. Keberanian Imam bermodal nekat semata. Ditambah rutinitas Hajar Rowaini pun sudah dihafalnya. Namun nyatanya pada 30 Desember 2019 meleset perkiraannya. Si calon korban tak ada di rumahnya. Bu Hajar Rohaini. Bu Hajar. Rumahnya kosong lagi. Gagal rencana gua. Percobaan hari pertama, Imam pulang dengan tangan hampa. Imam tidak berkomunikasi dengan Sunarto, sebab Sunarto tidak mau memberi nomor kontaknya. Lagi pula diam-diam, Sunarto pindah domisili ke Kabupaten Jember ke rumah istri kedua. Patut diduga sebagai taktik alibi Sunarto belaka. Imam tak menyerah, tekadnya tiada goyah bahwa order pembunuhan harus dituntaskan. Sejak itulah Rowaini hidup sendirian saja seiring anak-anaknya beranjak dewasa. Di usia senja, Rowaini menyewakan kamar indekos untuk tambahan nafkahnya. Aziz nama anak kosnya. Aziz, Iya, Bu. kamu nanti ke masjid kan? Iya, Bu. Hati-hati ya, Iya, Bu. nanti terlambat. Iya, Bu. Makan dulu, Bu, baru ke masjid. Cici, Bu. Maaf, Bu, piringnya. Oh iya. Iya, Bu. Iya. Ya. Bu, sekalian saya mau pamit berangkat ke masjid ya. Oh iya. Hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rowaini sejatinya mertua dari orang ternama. Anis Kartika putrinya menikah dengan Yuronur Effendi, sekretaris daerah jabatannya. Di struktur pemerintahan Kabupaten Lamongan, Yuronur Effendi orang nomor 3. Sang menantu juga memangku jabatan direktur utama klub sepak bola Persela.
Selain menghabiskan waktu dengan beribadah, Rohaini juga masih mengurus sendiri segala pekerjaan rumah. Di lingkungan warga desa Sumberwudi, sosok Rohaini dikenal supel dan baik hati. Bila mana Aziz si penyewa kamar kos pergi, maka tinggallah Rohaini di rumah seorang diri. Perihal itu pun sudah sangat dipahami Imam Winarto, tetangga yang berkunjung dengan niat membunuhnya. Apalagi, Imam biasa dipercaya Rohaini untuk memperbaiki rumahnya. Mas Ajis ya? Siapa ya? Saya Bu, Imam. Saya mau ngantar uang Bu. Rohaini meregang nyawa, lalu sejurus kemudian napasnya tiada. Bagi Imam Winarto, duit imbalan 200 juta rupiah sudah nampak di depan mata. Laknatnya, Imam masih belum puas juga. Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa Bu. Kok Bapak buru-buru amat sih? Udah Bu, mau masuk dulu ya. Ada apa ya? Ah, jatuh lagi. Pak, mau kemana? Mau kemana? Bapak mau cari uang dulu Bu. Ya udah, Bapak pergi dulu ya. Sifat Imam memang keras kepala. Bergegas Imam ke pasar malam Monokromo kota Surabaya. banget ya. Ponsel korban dilego, 200 ribu rupiah masuk kantongnya. Lantas Imam kembali ke Lamongan untuk mencari Sunarto guna menagih janjinya. Duit 200 juta rupiah imbalannya. Imam langsung mencari Sunarto dengan segudang harapan bisa segera mendapat imbalan. Namun kenyataan, Sunarto sudah menghilang dari seluruh penjuru Lamongan. Pak, ada Sunarto nggak? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Tapi kabarnya sih katanya dia itu lagi ke Jember. Ke Jember, Pak? Iya. Serius, Pak? Iya, serius. Setelah berhari-hari mencari, Imam baru benar-benar menyadari bahwa ia telak dibodoh-bodohi, bahwa Sunarto ingkari janji. Dengan demikian, apakah Imam akan bernyanyi untuk polisi? Membongkar kedok aksi Sunarto mendalangi Rajapati. Usai jeda berikut ini, program Rajapati akan kembali. Udah pergi sono. Mengganggu aja. Iya, Pak. Kabar kematian Rohaini, ibu mertua Sekda Lamongan, menggemparkan warga sekabupaten Lamongan. Media massa lokal, bahkan nasional, berlomba-lomba mengabarkan informasi teraktual. Secara khusus, Bupati Lamongan pun memberi perhatian sehingga menambah tekanan bagi aparat Polres Lamongan.
Penyelidikan berjalan sudah lebih dari 3 pekan. 25 orang saksi sudah dimintai keterangan. Namun polisi belum kunjung menangkap satupun tersangka pelaku pembunuhan. Juga pelaku pembunuhan hasil dari penyelidikan kita pintunya ada 2, depan dan belakang. Silakan nanti Pak Toge sama Pak Bianto lewat pintu depan. Baru setelah lewat 30 hari, persisnya bulan Februari, situasi mulai menguntungkan polisi. Ketika polisi sudah mendapat informasi keberadaan ponsel curian milik korban Rowaini yang digondol Imam Winarto usai eksekusi. Posisi sinyal terlajak berada di Pasar Wonokromo, Surabaya, sekitar 48 km dari lokasi peristiwa. Tim taktis Jaka Tingkir pun menjadi pilihan pertama, diutus mendampingi penyidik menelusuri petunjuk berharga mereka. Lewat pintu belakang, ya. Jangan sampai lengah. Di sana, polisi melakukan penangkapan pertama, seorang pedagang Purnomo namanya. Belakangan ia menjadi tersangka penada setelah polisi mengantongi ciri-ciri Imam Winarto darinya. Tak butuh waktu lama, polisi melipat semua target buruannya. Orang kedua, dialah Imam Winarto. Dan yang terakhir, Sunarto. Trio tersangka, Sunarto, Imam Winarto, dan Purnomo. Sesuai masing-masing peran, Purnomo menada ponsel curian, sedangkan Sunarto dan Imam ada di balik pembunuhan. Sementara ini pengakuan dari tersangka adalah sakit hati karena khawatir nantinya korban merusak keharmonisan dari keluarga orang tuanya. Fadli, sang Bupati Lamongan, terus mengawal kasus hingga proses rekonstruksi kejadian. Sebanyak 23 adegan diperagakan, mulai dari tahap perencanaan sampai merekonstruksi pembunuhan untuk memberi gambaran terkait peran serta keterlibatan Sunarto dan Imam dalam rangkaian aksi pembunuhan. Penyidik Polres Lamongan menjerat kedua tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mensyaratkan nyawa mereka. Sementara Purnomo, tersangka ketiga, dijerat dengan pasal penadaan barang curian. Selanjutnya tersangka. Ya Bu, mau nganter uang. Ini langsung gini. Bentar. Lewat proses pengadilan virtual selama 3 bulan, pada 10 September 2020 nasib terdakwa Sunarto dan Imam Winarto ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Amar putusannya, Sunarto dinyatakan terbukti bersalah mendalangi pembunuhan mertua Sekda Lamongan Hajar Rowaini. Sunarto pun divonis mati. Selanjutnya, sang pelaksana Imam Winarto diputus bersalah pula dengan hukuman pidana seumur hidup di penjara. Pertemuan itu apa? Nggak nanain apa yang punya ide ngeracun itu siapa? Ya saya sendiri kan nyuruh meracun gitu loh. Sampean ya? Ya. Kamu cerita nggak ngeracun? Cerita pakai Enggak. aja, pakai Enggak, tutup poin aja Pak. racun gitu. Ya, masalah dia pakai apa saya nggak mau tahu. Itu kan nggak tahu tiba-tiba bulan itu kan kok tiba-tiba bulan itu kan kok denda muncul lagi gitu. Oh, muncul di mana? Ya nggak tahu tiba-tiba muncul gitu loh Pak. Kan dendam lama kan dulu kan pernah kan ya, sering itu ya mungkin juga waktu kan ya mungkin bela ibu gitu loh. Bertengkar nggak pernah. Ya waktu dulu itu gimana? Kan sampean waktu itu jadi istri keduanya ya? Istri keduanya bapak sampean itu sampai umur berapa? Ya mulai awalnya ingat saya SMP kelas 2. SMP itu berarti udah agak besar ya? Ya. Nah, apa sikap dari si almarhum itu yang membuat sampean begitu bencinya? Ya biasanya kan apa sering
pulang ke rumah kan terus jarang pulang ke rumah. Siapa? Gitu. Abah. Gitu. Bapak. Karena Nah, itu nikah lagi gitu. ke rumahnya si almarhum. Ya. Menyesal. Iya menyesal Pak. Bener saya menyesal. Ya udah terlanjur gimana lagi? Lama dia gimana? Apa? Sama ini. Sini nih. Ya udah sama-sama di ruangan ya udah. Pokoknya dia nggak pisah sama saya di waktu di lapas gitu aja. Iya. Maksudnya perasaan sampai kan kecewa tuh. Ya kecewa Pak, wong barang dibohongin. Iya, semua orang kecewa. Terus gimana lagi coba? Nasibnya sampean. Iya. Nggak sampai perut aja. Siapa? Satu kamar tuh. Ya satu kamar ya biasa. Langsung ke dulu Indomarko. Langsung ke dulu Indomarko. Awas, begini. Ini keempat. Di luar aja. Terbuka. Posisi terbuka. Mundur Pak, mundur Pak. Tapi gini tempat sholat. Posisi duduk menghadap ke barat. Menghadap ke barat.